Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Dewo. Oke, untuk konten kali ini Mas Dewo mau ngajak kalian buat ide usaha. Ini nanti paketannya kita akan buat chicken steak ala lokalan gitu ya. Kemudian kita pakai saus teriyaki. Jadi chicken steak saus teriyaki. Yuk langsung aja ya. Ini nanti Mas Bri pakai paha bawah yang diambil tulangnya, yang boneless ya, diambil tulangnya. Atau kalian bisa pakai dada. Cuma kalau bawah itu dia lebih juicy. Nah, karena ini tadi Mas Bri dapatnya besar, sekitar 200 gram gitu, ini Mas Bri potong jadi dua ya. Jadi nanti masing-masing porsi sekitar 100 gram. Kurang lebihnya sekitar 100 gram pokoknya. Seperti ini. Ya, kita potong-potong semuanya. Nah, setelah ini kita akan marinasi ayamnya dulu. Ini Mas Bri pakai seperempat bawang bombay. Seperempat bawang bombay ini Mas Bri parut. Kita parut. Kemudian ini kita juga pakai bawang putih. Jadi Mabri pakai bawang putih dan bawang bombay. Ini bawang putih satu siung aja karena ini cuma 6 porsi. Kalau misalnya kalian mau buat lebih banyak, tinggal kalian kalikan aja ya. Nah, bawang putih, bawang bombay, kemudian kita tambahkan di sini ada kecap asin 2 sendok makan, kemudian Mabri juga pakai saus teriyaki 2 sendok makan. Kalau nggak ada kecap asin, kalian boleh ganti dengan sedikit kaldu dan sedikit garam. Nah, kita marinasi kurang lebih sekitar 1 jam dalam kulkas ya. Jadi kita akan buat saus teriyakinya. Ada 1 sendok makan margarin. Kemudian kalian masukkan bawang bombay yang dicincang ya. Bawang bombay dipotong kotak-kotak atau dicincang kecil gitu. Ini Mas pakai sekitar seperempat bawang bombay yang dicincang halus, kemudian bawang putih 1 siung yang dicincang halus juga. Bawang putih masuk, bawang bombay masuk. Kalau udah berbau harum, jangan kelamaan takutnya gosong. Ini kita tambahkan saus teriyaki. Saus teriyakinya Mas Bri kasih sekitar 2 sendok makan untuk porsi ini. Ini kan kita buat sekitar 6 ya, 6 porsi. Jadi nanti kita masing-masing porsi itu Mas Bri kasih sekitar 35 sampai 40 ml sausnya. Kemudian Mas Bri tambahkan 200 ml air. Ini ada 1 sendok makan saus tiram. Kemudian kita tambahkan kecap manis sekitar 1 sendok makan. Kemudian kita tambahkan juga ada 1 sendok makan minyak wijen. Diaduk-aduk ya, kalau udah merata gitu, sudah mendidih ya. Ini boleh tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian Mas Bri tambahkan gula pasir sekitar 1 sendok teh. Jangan lupa dicek rasa. Kalau udah oke rasanya, ini Mas Bri nggak tambahin kaldu bubuk lagi ya, karena udah enak rasanya. Untuk mengentalkannya kita pakai 1 sendok makan maizena, dilarutkan dulu dengan air ya. Ingat dilarutkan dulu dengan air. Kalian tambahkan bertahap. Jadi kalian lihat konsistensinya. Kalau misalnya udah agak mengental, kalau misalnya masih ada jangan dimasukin. Sebab ini nanti kalau misalnya dia udah dingin, dia bakal lebih kental lagi. Jadi harus hati-hati ya, jangan terlalu kental. Nah, kayak gini konsistensinya kalian bisa lihat. Karena ini kan masih panas. Nanti kalau misalnya udah dingin, biasanya dia akan lebih mengental kalau kalian nambahin maizena. Kalian tunggu sebentar sampai dia meletup-letup, tandanya dia udah mateng, lalu kalian matikan apinya. Kemudian, oh ya ini Mas Bri masukkan di dalam saus cup ukuran 35 ml. Ini udah Mas Bri ukur, ini sudah pas kalau misalnya untuk satu porsi. Dan pastikan saus cup kayak gini nih dia lebih aman, jadi dia nggak bakal bocor atau tumpah-tumpah gitu. Untuk sayurannya kita didihkan air, tambahkan sedikit garam, kemudian kita masukkan ini Mas Bri masukkan wortel. Nanti kita pakai wortel sama buncis ya untuk sayurannya. Wortel dipotong korek api, disesuaikan aja wortel dan buncisnya potongannya itu harus sama ya. Kalau udah kalian pastikan empuk, kalian boleh angkat, kemudian tinggal kalian masukkan buncisnya. Nah, buncis wortel tadi kalau misalnya kalian udah angkat gitu ya, gak usah tambahin air lagi sebab kalau misalnya tambahkan air itu biasanya malah bakal cepet basi. Jadi diangkat langsung kalian tiriskan, ingat ditiriskan.
Nah, ini ada 200 gram tepung terigu sama 50 gram maizena. Perbandingannya 1:3 pokoknya. Sekitar 1:3 ya. Kemudian ini ada garam, lada bubuk, sama sedikit kaldu bubuk. Kalian aduk-aduk. Ini Mas Bri kita butuh air dingin. Kalau misalnya ada ya air es, kalau misalnya nggak ada ya air dingin biasa juga nggak masalah. Kita masukkan tadi ayam yang sudah kita marinasi 1 jam ke dalam tepung yang udah kita bumbuin tadi. Kemudian tangan kiri kita kasih di air dinginnya. Kemudian kita masukkan lagi di tepung yang udah kita bumbuin tadi. Adonan tepung, kemudian kita masukkan lagi di air, kemudian masukkan lagi di adonan tepungnya. Jadi ingat ya, tangan kanan tuh untuk yang kering, tangan kirinya untuk yang adonan basah. Nah, kayak gini aja. Kalau misalnya tepungnya lebih banyak itu nanti dia bakal lebih bagus, lebih ngeriting gitu ya. Pastikan panas minyaknya. Ini kita goreng ya di api sedang, ditunggu sampai dia panas, baru kalian masukkan. Ingat ya, digoreng sekitar 8 sampai 10 menit bolak-balik. Jadi satu sisi sekitar 5 menit, satu sisi lagi sekitar 3 sampai 4 menit. Supaya dalamnya itu benar-benar matang. Karena kan tadi kita nggak kukus atau nggak apa dulu ya, dagingnya kan masih raw atau masih mentah. Jadi ingat gorengnya itu timingnya ya. Kalau Mas Bri pakai sekitar 7 sampai 8 sampai 9 menit. Jadi tadi satu sisi 5 menit, sisi satunya lagi sekitar 3 sampai 4 menit. Nah, kalau udah kuning kecoklatan tinggal kalian angkat. Ditunggu dulu, di resting, diistirahatkan dulu sekitar 10 menit sampai dia agak dingin. Ini Mas Bri bakal potong-potong karena kalau misalnya nanti dimakan itu kan dia pakai sendok ya, agak susah. Jadi lebih enak kita memudahkan customer untuk makannya supaya lebih gampang gitu. Dan untuk karbohidratnya ini Mas Bri pakai nasi karena ini lokal pride, kita nggak pakai kentang. Jadi benar-benar bisa ngelawi, bisa buat kenyang gitu. Nah, tinggal kita siramkan kalau misalnya mau dimakan kan itu sekitar 40 gram 40 ml tuh udah cukup sausnya. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian mau tahu berapa harga jualnya, kalian bisa klik kolom deskripsi. Yang belum tahu, di bawah video itu kalian klik aja. Nanti kan bisa keluar itu deskripsinya. Mas Bri ada kasih estimasi perkiraan harga jualnya di situ. Dan sekali lagi buat kalian baru aja gabung ke sini, terima kasih ya. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, kasih like, dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru kalian tidak bakal ketinggalan. Oke, akhir kata terima kasih banyak. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.